Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini pada perkuliahan yang ketiga, mata kuliah kesehatan lingkungan pada hari ini, saya akan membahas topik tentang apa sih kaitan antara ekologi dengan kesehatan lingkungan. Nah, dari berdasarkan pengertiannya, ekologi merupakan ilmu mempelajari hubungan timbal balik antar organisme dan juga lingkungan. Nah, organisme yang dimaksud di sini dimulai dari mikroorganisme, manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Nah, sedangkan lingkungan itu terdiri dari baik yang makhluk hidup maupun yang benda mati. Nah, kalau kita bicara tentang ekologi, itu kita membicarakan suatu hal yang sangat kompleks. Karena apa? Karena di dalam ekologi, semua komponen itu saling terlibat satu sama lain, saling berinteraksi. Oleh karena itu menjadi sangat tidak sederhana karena adanya salingnya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dikatakanlah ekologi ini merupakan ilmu yang sangat kompleks dan dia mencakup semua komponen yang ada di muka bumi. Nah, kenapa perlu adanya keseimbangan pada ekologi? Nah, keseimbangan pada komponen-komponen yang ada di lingkungan dibutuhkan untuk mencapai adanya keseimbangan di muka bumi. Nah, secara spektrum biologi, komponen-komponen yang ada atau yang termasuk dalam ekologi termasuk dari komponen biotik, abiotik, dan juga adanya biosistem. Apa sih komponen biotik ini? Komponen biotik merupakan gen, sel, atau jaringan, organ, organisme, populasi, dan komunitas. Jadi itu berjenjang. Dimulai dari yang terkecil yaitu gen, bagian dari tubuh yang terkecil yaitu gen, lalu ada sel, ada jaringan, ada organ, lalu terbentuklah organisme, adanya organisme yang begitu banyak, dibentuklah sebuah populasi. Nah, populasi yang berbagai macam jenisnya itu akan membentuk sebuah komunitas. Nah, ditambah dengan komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini bisa juga menghasilkan energi dan berupa materi. Nah, gabungan dari komponen biotik maupun komponen abiotik ini akan menghasilkan sebuah biosistem. Nah, dimulai dari sistem gen, sistem sel, sistem jaringan, sistem organ, sistem organisme, sistem populasi, dan terakhir adalah sistem komunitas. Nah, dari sistem organisme, sistem populasi, dan juga sistem komunitas itu termasuk dalam kategori ilmu ekologi atau ilmu yang kita pelajari. Nah, jadi ekologi ini terkait tentang berbagai macam sistem organisme, berbagai macam sistem populasi, dan juga sistem komunitas yang ada di muka bumi. Yang akan kita bahas di dalam mata kuliah terkait dengan ekologi ini. Nah, tadi sudah saya bahas apa sih yang dimaksud dengan ekologi. Jadi secara pengertian, ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan makhluk hidupnya atau dengan lingkungannya. Jadi antar organisme dan antar lingkungan juga. Nah, jadi ekologi ini juga merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Dengan kata lain, ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ekosistem makhluk hidup. Nah, secara etimologis, istilah ekologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekos, yang artinya habitat, dan logos, yang artinya ilmu. Nah, sedangkan secara bahasa, definisi ekologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sesama organisme dan juga antar organisme dengan lingkungannya. Jadi antara organisme satu dengan organisme lain, lalu antara organisme dengan lingkungannya. Jadi antara sesama komponen biotik dan juga antar komponen biotik dan juga abiotik. Jadi kedua komponen tersebut bisa saling berinteraksi ataupun saling mempengaruhi. Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut di dalam materi ini. Nah, sedangkan pengertian ekologi menurut para ahli, kalau berdasarkan Ernest Haeckel, itu pengertian ekologi adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya. Sedangkan menurut Krebs, pengertian dari ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan juga kelimpahan organisme. Menurut Odum, pengertian dari ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam.
yaitu the study of the structure and function of nature. Nah, jadi bagaimana struktur dan fungsi alam, itulah dikatakan sebagai ekologi. Sedangkan kalau menurut Charles Elton, ekologi adalah sejarah alam yang sifatnya ilmiah atau scientific natural history. Sedangkan menurut Miller, ekologi adalah ilmu mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain dan lingkungannya. Jadi mungkin yang kita gunakan dalam yang paling tepat ya dalam materi ini yang kita gunakan pengertian dari ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain dan juga lingkungannya. Nah, adapun ruang lingkup dari ekologi, jadi ekologi ini mempelajari mengenai interaksi organisme dengan lingkungan hidupnya. Ada pembatasan pokok bahasan ataupun ruang lingkup ekologi itu adalah yang pertama individu. Jadi individu adalah satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu. Misalnya seorang manusia, seekor gajah, seekor burung, seekor ikan dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai individu. Nah, sedangkan kalau populasi adalah kelompok individu sejenis yang berada di suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya populasi manusia, populasi burung, populasi rumput, dan sebagainya. Adapun komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling berinteraksi satu sama lainnya pada suatu tempat dan juga waktu tertentu. Misalnya komunitas padang rumput yang di dalamnya terdapat populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, dan lainnya. Lalu yang keempat, setelah komunitas ada ekosistem. Jadi ekosistem adalah suatu kondisi di mana terjadi hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya ekosistem hutan, ekosistem air, ekosistem laut, ekosistem sungai, ekosistem danau, ekosistem padang pasir, lagi. Dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk pada ekosistem. Jadi ekosistem ini gabungan dari beberapa komunitas. Itu dikatakan sebagai ekosistem. Ekosistem ini lebih luas ya cakupannya dibandingkan komunitas. Komunitas ini lebih kecil ruang lingkupnya. Tapi kalau ekosistem itu cakupannya sudah cukup luas. Nah, lalu yang kelima ada biosfer. Biosfer ini adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar, di mana di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi dan terdapat interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Jadi bumi kita itu dikatakan sebagai biosfer, karena dia gabungan dari semua macam ekosistem yang ada di muka bumi. Nah, adapun aspek utama yang ekologi, jadi aspek-aspek yang kita pelajari terkait dengan ekologi antara lain yaitu studi tentang interaksi organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Lalu adanya studi mengenai interaksi organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Lalu adanya studi mengenai struktur dan fungsi alam. Sedangkan prinsip utama dari ekologi yaitu adanya interaksi, adanya saling ketergantungan, adanya keanekaragaman, adanya keharmonisan, adanya kemampuan berkelanjutan. Ada pun beberapa manfaat dari ekologi ini bagi manusia. Yang pertama, untuk mengenal keberagaman hayati. Jadi dengan adanya ekologi, maka manusia dapat memahami berbagai makhluk hidup dan hubungannya dengan tempat tinggalnya. Contohnya, bagaimana seekor unta dapat bertahan hidup pada tempat yang bersuhu tinggi, sedangkan penguin bertahan hidup di tempat bersuhu dingin. Yang kedua, agar kita mengenal perilaku makhluk hidup. Nah, ekologi ini dapat membantu manusia mengenal perilaku makhluk hidup lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya, sistem sonar kapal selam yang diadaptasi dari hewan kelelawar dan lumba-lumba yang ternyata bermanfaat bagi manusia untuk menentukan suatu lokasi. Lalu yang ketiga, mengetahui peran manusia terhadap lingkungan. Jadi ekologi dapat membantu manusia untuk mengetahui dampak dari produk yang dihasilkan manusia terhadap lingkungan. Contohnya, produk DDT yang ditujukan untuk memberantas hama ternyata dapat mencemari lingkungan manusia dan juga organisme lainnya. Nah, DDT ini
akan kita temukan pada yang terkandung dalam pestisida. Jadi pestisida anorganik yang digunakan dalam pertanian itu biasanya umumnya cenderung mengandung DDT. Nah, DDT ini fungsi utamanya itu untuk memberantas hama pada tanaman-tanaman pertanian. Nah, namun DDT ini punya efek samping, yaitu dia dapat mencemari lingkungan manusia dan juga organisme lainnya. Bagaimana DDT ini bisa mencemari lingkungan? Jadi, sisa-sisa ataupun residu dari pestisida yang disemprotkan pada tanaman-tanaman pertanian itu akan bisa masuk ke tanah dan air tanah. Nah, dari air tanah ini akan mengalir masuk ke dalam badan air. Nah, badan air ini jika sudah tercemar oleh DDT, dia akan masuk di dalam siklus air namanya. Siklus pembentukan air jadi dari air sungai masuk ke air laut, dari air laut jadi lagi diuapkan jadi air hujan lagi, dan begitu seterusnya itu disebut sebagai siklus air. Nah, jadi air yang misalnya kalau dia masuk ke dalam air sungai yang digunakan atau dikonsumsi oleh manusia itu akan dapat mencemari manusia secara langsung dan bisa terpapar pada manusia apabila kita menggunakannya sebagai bahan untuk mencuci pakaian atau sebagai air baku air minum. Nah, kalau di organismenya itu contohnya seperti misalnya di dalam biota air sungai, misalnya ada ikan-ikan. Nah, ikan-ikan sungai yang ada di dalam sungai sudah tercemar dengan DDT, jadi DDT ini bisa masuk ke dalam organ ataupun jaringan tubuh ikan. Nah, kalau manusia mengkonsumsinya, manusia juga dapat terpapar oleh residu dari ini tadi. Dan yang keempat, ekologi dapat memetakan konsumsi pangan. Jadi manusia dapat mengetahui struktur dan skala pangan setiap makhluk hidup. Misalnya, tumbuhan sebagai produsen, hewan herbivora sebagai konsumen tingkat pertama, hewan karnivora sebagai konsumen tingkat kedua, manusia sebagai konsumen tingkat ketiga. Hewan pengurai dan hasil penguraiannya tersebut dapat dikonsumsi oleh produsen sebagai sumber energi. Nah, jadi dia ada siklus yang bergulir terus-menerus. Jadi hasil-hasil uraian tadi akan digunakan oleh produsen sebagai sumber energi. Nah, produsen ini sendiri akan menjadi sumber energi bagi konsumen tingkat pertama. Nah, konsumen tingkat pertama akan menjadi sumber energi bagi konsumen tingkat kedua, dan begitu seterusnya. Yang kelima, memecah masalah pertanian. Nah, ekologi juga dapat membantu manusia dalam memecah masalah pertanian yang dihadapi oleh manusia. Misalnya, untuk menjaga kesuburan tanah, dibutuhkan beberapa mikroba yang dapat menghasilkan nitrat dan amonium. Yang keenam, memecahkan masalah energi. Ekologi dapat membantu manusia dalam memastikan ketersediaan energi untuk menunjang kehidupannya. Contohnya, penggunaan energi alternatif dari tenaga surya untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketujuh, memecah masalah kesehatan. Nah, ekologi juga dapat membantu manusia dalam memecah masalah kesehatan yang dihadapi. Contohnya, mengetahui bahwa nyamuk Aedes aegypti adalah penyebab demam berdarah yang dapat diatasi dengan penanganan tertentu, seperti menguras atau membuat genangan air bersih tempat nyamuk bertelur. Nah, disinilah contoh bahwa ekologi ini berkaitan erat atau berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Nah, ini biologi. Ilmu biologi itu seperti kue lapis. Nah, jadi ada biologi molekuler, ada morfologi, ada genetika, ada ekologi, ada fisiologi, ada bakteriologi, ada ornitologi, ada botani, ada entomologi, dan ada manusia. Nah, semuanya itu merupakan bagian-bagian dari biologi. Secara pembagiannya, ekologi itu terbagi atas beberapa. Terus dua ya, ada autekologi dan ada sinikologi. Autekologi adalah ilmu mempelajari individu dalam hubungannya dengan lingkungan, yang itu digunakan biasanya dengan pendekatan fisiologi. Nah, kalau sinikologi ilmu mempelajari sekelompok individu sebagai suatu komunitas. Pengaruh lingkungan, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap komposisi dan struktur vegetasi. Nah, secara taksonomi, manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad hidup itu akan terbagi-bagi menjadi sesuai dengan morfologi, anatomi, histologi, fisiologi, dan genetikanya. Nah, ini merupakan pembagian ekologi menurut habitatnya. Jadi ada ekologi kelautan, ada ekologi perairan air tawar, ada ekologi terestrial atau darat, ada ekologi estuaria atau muara sungai ke laut, dan yang terakhir ada ekologi padang lumpur.
yang tadi bersama habitatnya. Nah, sedangkan kalau pembagian berdasarkan jenisnya, ekologi itu terbagi atas ekologi tumbuhan, ekologi hewan. Nah, ekologi hewan ini dapat dibagi-bagi lagi. Contohnya seperti ekologi serangga, ekologi burung, ekologi ikan, dan lain sebagainya. Lalu ada ekologi mikroba. Di ekologi mikroba khusus tentang mikroorganisme. Nah, jadi ekologi ini merupakan ilmu murni sains ya, ilmu sains yang mempelajari atau membahas tentang teori, konsep, dan kaidah hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan. Nah, sedangkan kalau ilmu lingkungan adalah ilmu terapan. Jadi, dia menerapkan teori, konsep, dan kaidah ekologi dalam pengelolaan lingkungan. Jadi, antara ekologi dengan lingkungan itu sangat berkaitan erat. Jadi, kalau ekologi itu ilmunya, nah, ilmu lingkungan ini adalah penerapan dari ilmu ekologi. Nah, sedangkan sistem ekologi itu merupakan satuan struktur dan fungsi dalam ekologi terbentuk oleh hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, istilah ekosistem oleh Hensley diartikan sebagai struktur yang berhubungan dengan keanekaragaman spesies yang fungsinya berhubungan dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen-komponen ekosistem. Adapun komponen ekosistem secara struktural ada abiotik, ada biotik. Nah, abiotik yang kita ketahui adalah organik, unsur tanah, dan iklim. Jadi semua benda mati dikatakan abiotik. Nah, kalau biotik adalah semua komponen hidup, tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan juga manusia. Nah, secara fungsional berdasarkan segi trofik. Nah, jadi ada dimulai dari produsen atau autotrof, jadi dia bisa mampu menyediakan makanan sendiri ke autotrof. Lalu ada konsumen atau heterotrof, jadi dia mengkonsumsi makanan lain untuk kebutuhan makanannya. Nah, lalu ada mikrokonsumen, jadi konsumen yang ukurannya sangat kecil, itu parasit dan sakroba. Lalu yang terakhir ada pengurai atau dekomposer. Ada juga disebut sebagai humifikasi, ada transformer atau mineralisasi. Nah, kalau dekomposer itu membentuk tanah humus. Kalau transformer itu untuk membentuk berbagai macam mineral. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari hasil-hasil dari pengurai. Lalu homeostatis ekosistem ini dapat dijaga karena adanya keseimbangan interaksi antar komponennya, adanya transfer materi dan juga energi, dan adanya kemampuan menahan berbagai perubahan dalam sistem. Nah, jadi dinamika dalam ekosistem itu dapat dijaga karena ada ketiga hal tersebut. Nah, materi ini terdiri dari tubuh kita, hewan, tumbuhan, batu, dan lain. Jadi materi itu sendiri merupakan bagian dari unsur kimia seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga fosfor. Nah, jumlah unsur di alam ada 89, berlebih ya, 89. Sekarang sudah 119, kalau tidak salah sudah ada yang baru. Jadi kalau siklus materi itu disebut juga sebagai jaring-jaring makanan, yaitu dari produsen ke konsumen 1, ke konsumen 2, ke konsumen 3, lalu mereka dapat mengalami dekomposer ataupun transformer, atau mengalami penguraian. Nah, kalau arus energi, itu dia mulainya dari cahaya matahari, sinar matahari digunakan untuk fotosintesis pada produsen, lalu produsen dimakan oleh konsumen 1, lalu konsumen 1 akan dimakan oleh konsumen 2, oleh konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3, dan kemudian akan mengalami penguraian. Jadi perbedaan antara siklus materi dan arus energi itu berbeda
misalnya pada matahari. Kalau arus energi dimulai dari matahari, kalau siklus materi tidak menggunakan matahari. Lalu adanya bahan ataupun bahan ataupun materi. Nah, kalau pada siklus materi tadi, hasil dari penguraian itu akan bisa kembali oleh produsen. Jadi dia mempunyai siklus siklus lingkaran. Jadi berbalik lagi ke awal. Berbeda dengan matahari, berbeda dengan arus energi. Kalau arus energi kalau sudah diuraikan dia akan habis di situ. Tidak ada penyerapan lagi untuk energi lain. Jadi hubungan antara komponen dalam ekosistem bisa dia berupa rantai makanan. Jadi ada transfer energi dan juga transfer materi melalui serangkaian organisme. Jadi di rantai makanan, jaring makanan, kalau rantai makanan itu dia di produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dekomposer atau pengurai. Kalau jaring makanan lebih kompleks lagi. Biasanya ada kadang-kadang konsumen 1 tiba-tiba bisa menjadi konsumen 2 bisa langsung dimakan oleh konsumen 4, atau bisa mengalami penguraian. Nah, jadi dia ada lebih kompleks lagi kalau jadi makanan dibandingkan dengan rantai makanan. Nah, secara operasional ada fiksasi energi, ada pembentukan bahan organik atau fotosintesis, lalu adanya produksi dimakan oleh konsumen, lalu adanya degradasi, humifikasi, mineralisasi yang digunakan kembali oleh produsen. Jadi ini secara operasional yang termasuk jadi bagian ataupun komponen yang terdapat dalam jaring-jaring makanan tadi. Nah, secara fungsional dapat dianalisis dari segi aliran energi, rantai makanan, pola keanekaragaman menurut ruang dan waktu, lalu perkembangan evolusi dan sibernetika atau pengaturan pengendalian secara keseluruhan. Rantai makanan di atas permukaan tanah disebut sebagai rantai makanan pengembalaan atau grazing food chain. Rantai makanan dari permukaan tanah ke bawah disebut rantai detritus atau detritus food chain. Lalu ada istilahnya habitat dan relung. Jadi habitat adalah tempat, alamat, tempat tinggal makhluk hidup atau sekelompok makhluk hidup yang membentuk komunitas sesuai dengan syarat hidup makhluk hidup yang dapat mempertahankan hidupnya. Berarti lingkungan berada dalam kisaran antara titik minimum dan maksimum atau titik kardinal. Nah, sedangkan relung atau nice adalah cara untuk hidup, fungsi dan posisi makhluk hidup dalam suatu habitat, profesi makhluk hidup pada suatu habitat. Jadi persaingan biasanya terjadi bila makhluk hidup berada pada habitat dan relung yang sama. Lalu kalau energi merupakan kemampuan melakukan kerja dalam bentuk energi mekanik, energi kimia, energi panas, dan energi radiasi. Nah, dan kita belajar tentang ini pada kalau orang-orang kimia itu kimia fisik itu ada tentang hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Nah, jadi adanya perubahan bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Nah, jadi perubahan bentuk itu akan menghasilkan sebuah energi radiasi yang dapat memanaskan daratan dan juga lautan, menimbulkan perbedaan tekanan udara, menggerakkan angin, kincir air bergerak, dan sebagainya. Nah, jadi selalu ada energi yang tak termanfaatkan pada setiap perubahan bentuk energi dan hilang sebagai panas disebut entropi. Jadi efisiensi energi itu tidak mungkin sampai 100%. Entropi besar berarti keteraturan atau homeostatis sistem rendah. Nah, komponen ekosistem itu dapat digambarkan berdasarkan jumlah organisme, kandungan energi, atau berat kering biomasa terhadap tingkatan trofik atau tingkatan perolehan makanan organisme. Jadi gambar pada umumnya berbentuknya piramid, dinamakan piramida ekologi. Jadi sehingga dapat berupa biasanya piramida itu piramida jumlah, piramida energi, piramida biomasa. Ini contohnya tingkatan trofik 1, trofik 2, trofik 3, hingga ke trofik 4. Dari produsen hingga ke
dekomposer atau penyerap. Ini merupakan daur geokimia. Jadi transfer materi berupa daur substansi kimia dari lingkungan ke organisme kembali ke lingkungan. Jadi apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi bagaimana kita menjaga lingkungan kita, nah akan kita rasakan kembali nanti efek ataupun dampaknya. Nah jadi ada daur geokimia ini terdiri atas daur sedimen dan juga daur gas. Kalau daur sedimen berarti materi yang bersumber dari kulit bumi. Kalau daur gas itu merupakan materi yang bersumber di atmosfer. Lalu ada lagi daur air atau hidrologi. Nah, daur air ini atau hidrologi, jadi air tanah itu pasti akan masuk lagi ke dalam badan air, entah itu sungai, entah itu ke lautan. Nah, itu akan mengalami penguapan atau evaporasi. Penguapan itu akan menjadi sebuah hujan. Nah, hujan akan diserap kembali oleh tumbuhan dan juga masuk ke dalam tanah atau air tanah. Nah, itu akan kembali lagi menjadi sebuah siklus, namanya siklus air atau daur hidrologi. Lalu ada lagi daur nitrogen. Jadi sumber N udara, senyawa anorganik, senyawa organik. Jadi pengikatan dari gas nitrogen itu terjadi secara biologi dan juga kimia. Jadi gas nitrogen itu kan sangat banyak di permukaan bumi. Itu kandungannya sekitar 78% yang umumnya atau normalnya kandungan dari gas nitrogen yang ada di atmosfer kita. Nah, itu akan bisa berikatan dengan hujan masuk ke dalam tanah atau dia berikatan dengan organisme-organisme yang dapat mengikat gas hidrogen dari udara. Nah, lalu dari tanah akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, dari tumbuh-tumbuhan ini akan materi yang akan berpindah ke binatang kalau dikonsumsi oleh konsumen tingkat 1 atau binatang. Nah, binatang yang sudah mati akan terdekomposisi dan masuk lagi ke dalam tanah yang diserap lagi oleh tumbuhan. Nah, dekomposisi ini akan menghasilkan juga kembali gas N2 ini lagi, gas nitrogen. Jadi secara biologi, bakteri non-simbiotik, jadi bakteri non-simbiotik itu kisarannya sekitar 5-20 kg per hektar per tahunnya. Nah, kalau bakteri simbiotik itu sekitar 400 kg per hektar per tahunnya. Nah, secara kimia, energi kilat menyatukan N dan O. Nah, jadi N dan O itu terbentuk oleh energi kilat ya. Jadi terbentuklah NO2 ditambah hujan. Kalau terkena air hujan, dia akan membentuk asam nitrat, HNO3. Ini merupakan daur karbon dan oksigen. Jadi karbon dioksida itu terbentuk dari hasil industri, limbah industri berupa limbah asap gitu ya, limbah industri, dari pembakaran hutan, nah dari respirasi manusia dan juga binatang, dari tumbuhan itu akan menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini beberapa memang digunakan oleh pada fotosintesis tumbuh-tumbuhan, tetapi tidak semuanya. Oleh karena itu, kalau misalnya jumlah karbon dioksida itu sangat banyak di permukaan bumi, sedangkan jumlah tumbuhan itu sangat sedikit, itu akan menyebabkan karbon dioksida itu sangat tinggi di permukaan bumi atau di atmosfer kita. Nah, karbon dioksida itu diserap dalam bentuk fosfat ya. Kalau dari fosfor, biasanya dia diserap dalam bentuknya H2, asam fosfat, asam fosfit, lalu fosfat saja, lalu bahan bakunya biasanya dari batuan fosfat. Nah, batuan fosfat itu dapat mengalami erosi atau pencucian saat hujan ya. Nah, dia akan masuk ke dalam perairan atau laut. Nah, jadi bisa juga dia diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuhan ini bisa kalau dia mati menjadi seresah. Nah, kalau dia dimakan oleh tumbuhan akan terjadi perpindahan energi dan juga materi.
Lalu subjek komposisi, nah binatang ini akan bisa dirubah subjek komposisi. Nah, subjek komposisi masuk ke dalam air tanah, lalu air tanah akan mengalir ke badan air seperti perairan dan juga laut. Nah, ikan-ikan yang ada di dalam air laut ataupun air sungai itu berarti akan mengandung fosfat. Nah, fosfat ini akan dimakan oleh burung guano. Burung guano akan membuang kotoran ataupun membuang kotoran ataupun mati, juga akan membawa mengembalikan fosfat pada lingkungan. Lalu ada dinamika ekosistem. Nah, ekosistem tumbuh dan berkembang atau berubah akibat dari perubahan keseimbangan interaksi antar komponen. Jadi perubahan lingkungan secara lambat atau evolusi lingkungan itu disebut sebagai suksesi. Jadi ada suksesi primer. Nah, suksesi primer ini terjadi apabila terjadi pada lingkungan yang perawan atau baru terbentuk atau belum pernah dilakukan rekayasa, contohnya delta. Lalu ada suksesi sekunder. Ini terjadi pada lingkungan yang telah terrekayasa, atau sudah dieksplorasi oleh manusia. Lalu secara objektif, suksesi itu selalu progresif atau maju. Jadi baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, secara kuantitas, jenis dan jumlah organisme itu meningkat sehingga makin kompleks. Nah, sedangkan secara kualitas lingkungan akan meningkat. Nah, diversitas rendah menuju ke diversitas tinggi. Dari yang tersubsidi menjadi mandiri. Nah, jadi diversitas itu akan menuju atau mencapai stabilitas. Diversi yang tinggi, stabilitas pun pasti akan tinggi. Nah, kalau misalnya sudah terjadi gangguan pada diversitas dan stabilitas menjadi rendah, itu dapat menyebabkan terjadinya kerentanan terhadap gangguan. Ini merupakan tentang daya lenting atau kelentingan atau resiliensi. Ini kemampuan kembali ke keadaan semula setelah menerima gangguan. Ini sama juga dengan daya pulih kembali. Jadi lingkungan itu dapat memulihkan dirinya sendiri. Tapi kalau sudah terlalu melebihi, misalnya yang mengganggu atau mencemari lingkungan itu sudah sangat berlebihan, itu lingkungan tidak mampu lagi untuk memulihkan dirinya sendiri atau kembali lagi ke keadaan semula. Jadi daya lenting ini punya batas kemampuan sendiri ya untuk lingkungan itu. Contohnya, jadi daya lenting ini itu tidak berhubungan langsung dengan diversitas, tapi kemampuan lingkungan itu sendiri ya, bagaimana dia memulihkan dirinya sendiri. Jadi kalau interaksi antar organisme, itu contohnya ada netralisme, ada kompetisi, ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis predatisme, ada parasitisme. Kalau predatisme itu berarti makan dan dimakan. Kalau parasitisme berarti satu dirugikan, satu lagi tidak lagi diuntungkan. Kalau netralisme tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Netralisme itu mungkin hampir sama dengan komensalisme ya. Kalau komensalisme satu diuntungkan, satu lagi tidak merasa dirugikan. Nah, kalau netralisme itu sama-sama tidak merasa diuntungkan dan tidak dirugikan. Nah, kalau kompetisi itu adanya kompetisi itu berarti contohnya kayak misalnya memiliki mangsa yang sama. Contoh kayak macan dan harimau. Nah, itu kan sumber makan itu sama, jenis makanan itu sama. Nah, itu adanya kompetisi dalam misalnya makanan, contohnya paling sederhana. Jadi yang dikatakan berinteraksi itu yang kalau ada kompetisi, ada mutualisme, ada predatisme, ada parasitisme, itu dikatakan sebagai dia adanya interaksi. Nah, kalau netralisme itu tidak ada interaksi namanya, karena tidak ada saling keterkaitan atau ketergantungan antara
organisme A dengan organisme B. Lalu ada komensalisme, jadi yang satu diuntungkan, satu lagi merasa tidak dirugikan. Lalu ada amensalisme. Jadi yang satu tidak merasa dirugikan, terus lagi dirugikan. Di amensalisme ini jarang, yang paling sering itu biasanya mutualisme, parasitisme, komensalisme, kompetisi, itu biasanya yang paling sering. Lalu ada protokooperasi. Nah, jadi kalau dinamika populasi itu tergantung dari faktor natalitas, mortalitas, migrasi atau migrasi. Migrasi, contohnya itu kayak imigrasi dan juga emigrasi. Kalau imigrasi berarti keluar, kalau emigrasi itu masuk ke dalam. Maaf terbalik, kalau imigrasi berarti masuk ke dalam, kalau emigrasi berarti pergi keluar. Itu dikatakan dengan dinamika populasi. Jadi kelahiran, kematian, imigrasi dan emigrasi ini rumusnya. Jadi kalau kelahiran itu tergantung dari potensi biotik atau kepribadian, umur, nisbah jenis kelamin. Kalau mortalitas itu tergantung pada daya hidup atau survivorship. Nah, kalau migrasi itu tergantung dari visibilitas atau potensi migrasi sama barrier. Nah, daya dukung lingkungan ini berbeda-beda. Jadi ada batasannya nih. Daya dukung lingkungan ini ada batasannya, ada batas maksimumnya. Ribet katanya ada batas maksimum. Kalau dia sudah melebihi, berarti dia sudah lingkungan sudah tidak lagi mendukung apapun yang dimasukkan ke dalamnya lagi. Jadi dia sudah sangat teramat tercemar ibaratnya. Jadi lingkungan tidak mendukung lagi. Nah, ini hubungan antara manusia dan biosfer. Jadi manusia itu merupakan bagian dari lingkungan. Jadi manusia itu kalau ada istilah nama immanen, itu dikatakan manusia itu merasa bagian dari lingkungan. Nah, kalau kayak gini, kalau gambaran manusia di luar berarti itu istilahnya transenden. Jadi manusia itu merasa di luar lingkungan. Nah, kalau manusia yang imanen, yang menganut prinsip imanen, berarti dia akan sangat menjaga lingkungan. Karena apa? Karena berpikir itu akan berakibat pada kemajuan, terutama teknologi itu dapat berjalan lambat. Nah, kalau dia tidak menjaga lingkungan dengan kalau dia manusia iman itu dia sangat menjaga lingkungan, sehingga apa dampaknya itu kemajuan ataupun impact itu akan berjalan sangat lambat. Kenapa? Dia melindungi lingkungannya dengan teramat sangat. Nah, kalau manusia transenden, dia malah mengeksploitasi manusia sedemikian rupa dengan mengerahkan segala kemampuan atau teknologi. Jadi betul-betul mengeksploitasi semua sumber daya alam yang dimiliki lingkungan. Imannya kalau kita yang paling tepat itu berada di tengah-tengah ya, di antara imanen dengan transenden. Jadi kita boleh menggunakan lingkungan itu, tetapi secukupnya saja. Dan juga kita tetap memikirkan bagaimana keberlangsungannya atau kelestariannya di masa yang akan datang. Jadi kalau di antara imanen dengan transenden, kita juga memiliki naluri untuk menjaga lingkungan, tetapi kita juga dapat memanfaatkan lingkungan, tetapi dengan secukupnya saja, sekedarnya saja. Jadi tidak terlalu mengeksploitasi lingkungan ataupun sumber daya alam. Nah, jadi baik manusia imanen maupun transenden itu akan dapat menimbulkan masalah lingkungan sehingga makin meresahkan. Oleh karena itu, makanya PBB itu pada tahun 1972 itu memprakarsai konferensi lingkungan hidup pertama di Stockholm. Jadi hasil konferensi itu tertuang dalam dokumen kepoyok dokumen yang isinya PBB itu membentuk United Nations Environment Program atau UNEP.
Nah, markas besar UNEP itu di Nairobi, Kenya, dan Kenya ditetapkan sebagai Taman Dunia. Di tanggal 5 Juni, Hari Konferensi Terbuka ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, isu masalah lingkungan saat itu yaitu kepadatan penduduk, kemiskinan, buta huruf, kelangkaan energi, dan pencemaran. Jadi apa sih kaitan dari masalah lingkungan ini dengan kesehatan lingkungan? Sudah saya bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kepadatan penduduk ini akan mempengaruhi banyak faktor dari kesehatan lingkungan. Salah satu contohnya adalah mudahnya dari penyakit itu penularan penyakit itu sangat mudah terjadi jika kepadatan penduduk itu sangat rapat, apalagi kalau kemiskinannya sangat rapat. Nah, kepadatan penduduk ini juga akan mempengaruhi pada ketersediaan jumlah air bersih yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, selain itu, pencemaran juga akan mempengaruhi kesehatan lingkungan. Salah satu contohnya seperti terjadinya pencemaran logam berat misalnya ya, pada air, pada tanah, ataupun pada udara. Nah, itu akan memberikan dampak terhadap kesehatan manusia baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Tetapi lambat laun, pencemaran yang terjadi secara terus-menerus dan yang terpapar kepada manusia itu lambat laun akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan lingkungan. Bukan hanya pada manusia ya, tetapi juga pada manusia ya, dan juga hewan yang hidup di dalamnya. Jadi berdasarkan World Commission of Environment and Development pada tahun 1987, isi laporannya bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan yang radikal, yaitu adanya laju desertifikasi skala tinggi, laju deforestasi skala tinggi, laju penipisan ozon skala tinggi, pencemaran air permukaan dan juga tanah, akibat dari pembangunan yang terfokus pada ekonomi. Oke, sekarang sangat digalakkan ekonomi yang berwawasan lingkungan atau ekonomi hijau atau apapun istilahnya, yaitu yang berarti bahwa ekonomi itu kita mementingkan untuk pembangunan, tetapi kita tidak melupakan tentang keberlangsungan ataupun kelestarian lingkungan. Jadi tidak semata-mata hanya memikirkan ekonomi semata, tetapi juga kita memikirkan lingkungannya atau ekologi. Nah, jadi pada Earth Summit pada tahun 1992, United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro ya di Brazil dihadiri oleh 110 kepala pemerintahan menghasilkan 5 dokumen termasuk konferensi NGO terselenggara secara paralel. Nah, yang pertama yaitu konvensi iklim terutama tentang emisi CO2, yang kedua konvensi biodiversitas, yang ketiga asas kehutanan yaitu usaha mencegah deforestasi, lalu ada yang deklarasi Rio, ada kesepakatan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, Agenda 21, yaitu petunjuk praktis tentang proteksi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu merupakan berbagai macam keterkaitan antara ekologi maupun ekosistem terhadap kesehatan lingkungan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan diajukan melalui forum diskusi yang setelah saya sediakan di e-learning Ninja. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.